Dalam ajaran orang Bali, orang suci itu disebut mengalami kelahiran kedua. Kelahiran kedua itu disebut Dwi Jati. Hmm, hmm, Dwi hmm, hmm. Jati atau kelahiran kedua itu ditandai oleh mereka lahir dari rahim pengetahuan. Hmm, 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 hmm. Makanya orang-orang yang sudah selesai dengan urusan duniawi, mulai belajar mengenal dirinya. Jadi ketika dia belajar mengenal dirinya, maka dia menemukan pengetahuan-pengetahuan tentang dirinya. Begitu dia tercukupi pengetahuan tentang dirinya, dia terlahir kembali sebagai diri yang lain. Diri yang bisa melihat dirinya yang selama ini Nah, terbiasa dia iya, pakai iya, gitu. iya, 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 Oh, iya. ternyata aku yang di dalam ini jauh melebihi apa yang aku di luar ini gitu. Hmm, Nggak hmm, harus hmm. pakai apa namanya, nggak harus langsung belilah gitu. Ya, guru-guru sudah banyak sekali sudah dipermudah lah kita oleh kecerdasan semesta melalui AI itu. Hmm, 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 Sehingga hmm, kita hmm. tinggal lihat dulu. Iya Ya. ya, tinggal kita pinter-pinter ngasih Mm-mm, prompt aja mm-mm. kan ya. Ya, yang penting ini Mas Hendra. Yang penting kalau mau mendapatkan pencerahan itu, upayakan menemukan tuntunan dalam tontonan gitu. Kalau tontonan itu gak ada tuntunannya, tinggalkan. Jadi karena banyak juga tontonan yang sifatnya manipulatif. Ya, manipulatif dan membuat kita jadi tergantung tapi nggak dapat apa-apa gitu. Hmm, Di hmm, situ hmm, nggak dapat hmm. apa-apa. Nah, ini kan merupakan sebuah undangan dari semesta untuk kemudian kita lebih mencari ke dalam ketimbang kemudian hanya mempercantik, memperindah, merias eksternal aja, faktor eksternal aja gitu. Tapi sebagian orang mengatakan, ini nih usia 40 tahun itu disebut sebagai krisis parubaya gitu. Atau jangan-jangan bukan krisis parubaya, tapi itu merupakan sebuah kebangkitan secara psikologis gitu. Menurut Wayan gimana? Iya Mas Hendra, gini. Kalau kita pergi ke pantai Mas Hendra ya, ke samudra gitu. Dan kita ingin menikmati terumbu karangnya. Nggak ada orang menyelamnya dalam jarak 1 meter dari bibir pantai. Yes, oke, oke. Agak kejauh baru dia menyelam. Hmm, Nah, hmm, sama dalam kehidupan ini. Kita memang dibuat untuk apa? Setelah agak jauh ke tengah-tengah kehidupan ini, hampir paruh bayah lah, baru kita akan menyelam, baru melihat keindahan. Kalau kita hanya melihat permukaan lautan, yang kita lihat hanya ombak, yang kadang menakutkan, yang kadang apa ya, mungkin nikmat untuk peselancar. Tetapi kita tahu isi samudra penuh dengan warna-warni ikan, terumbu karang itu kalau kita hmm. menyelam. Nah, dalam kehidupan ini pun sama, Mas Hendra. Awal-awal bagi orang lain, orang yang menyelam ke dalam samudera kehidupan ini tampak aneh. Karena mereka lebih suka menikmati kehidupan ini. Ya berselancar di sini, berselancar di sana, berselancar di mall gitu. Tapi dia nggak mau masuk lebih dalam lagi. Kalau mau masuk lebih dalam lagi, seperti orang-orang yang sudah masuk ke fase-fase pencarian ke dalam itu, Hmm. dia akan menemukan sesuatu beda yang tidak bisa dilihat orang lain, kecuali orang lain ikut menyelam. Ini. Tapi kalau hanya permukaan, semua orang juga bisa ngelihatnya, Mas Hendra. Gitu. Cobalah Mas Hendra sendiri kan sudah tahu guru-guru yang sudah pernah menyelam atau orang-orang yang sudah menyelami. Menyelam itu tidak harus ke tempat lain. Kalau kita menyelami dunia bisnis kita menemukan sesuatu yang luar biasa juga Mas Hendra. Makanya saya nulis buku tentang bisnis itu sebagai golf. Golf itu artinya game of love and fun. Wow. Ya. Jadi bisnis pun harus dijadikan game of love and fun di semua hal. Mau Game kita of love and tugas fun. seperti ini, mau kita seperti Mas Hendra lakukan ini pun harusnya menjadi golf, game of love and fun. Hmm. Mencintai tugas ini dan menikmati pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan gitu. Obrolan ini kita bisa nikmati gitu. Ya, kayaknya harusnya seperti itu Mas. Iya, 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 Menyelam iya. pun bisa menjadi golf and apa game of love and fun gitu. Rindu untuk menemukan keberlimpahan dalam bentuk yang lain atau kemudian Iya, selesai dengan diri sendiri. Itu kayaknya frase-frase yang cukup mewakili iya, kondisi usia mulai masuk 40 tahun gitu ya. iya, Kita mulai berkaca lagi, kita mulai iya, meredefinisi arti sebuah kesuksesan yang apa tuh namanya ibarat mungkin pakaian gitu yang dulu mungkin udah nggak cocok gitu ya karena terlalu sempit iya. sekarang gitu ya. Saya Makanya Saya tiba-tiba ingat gini Mas Hendra, ketika Mas Hendra bilang 40 tahun Mas Hendra ya. hmm, 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 hmm. 40 itu kan ada angka 4, ada angka kosong Mas Hendra. Ya, Dalam ajaran sedulur papat Mas Hendra, ajaran kanda 4,
dimulai dari timur. Timur itu kemudian memberi angka namanya Pertiwi. Dalam urusan material namanya Pancamahabhuta, dimulai dari Pertiwi, benda-benda padat. Jadi di awal itu kita menyukai benda-benda padat, makanan, benda cair, minuman, benda yang ketiga cahaya, ibarat cahaya. Kita menikmati cahaya-cahaya itu. Kemudian yang keempat yaitu udara. Kita menikmati udara segar. Tapi yang terakhir di tengah-tengah diri kita, itu disebutnya akasa atau ruang kosong. Jadi pada akhirnya setelah keempat-empatnya terpenuhi, 4 itu mencapai 0. 0 itu artinya, oh sudah terpenuhi, sudah terpenuhi. Baru nanti kita masuk ke wilayah di mana kita ke dalam diri kita. Merasa kosong, merasa hampa, ini kok kayaknya perlu terisi. Nah itu Iya, iya, biasanya Mas iya, iya, Hendra. iya. Jadi makanya banyak di usia 40 orang begitu. Life began at 40 gitu. Setelah saudara empatnya terlewati Iya, semua, itu iya. urusan apa Pertiwi, apa Teja, Bayu Akasa gitu. Sekaligus mengingatkan teman-teman Ya, yang di YouTube dan di TikTok yang mau mendapatkan buku-buku Pawayan tentang Kandapat, Kandapat ya, Tantra, Saat Semesta Bicara, Perjalanan ke Alam Kematian, Dialog Rahasia, apa tuh namanya, Tuhan Segala Agama, Rahasiaku Rahasiamu, dan Surya Pun Pernah pernah tenggelam. Tenggelam gitu ya. Semua buku-bukunya Pak Wayan ada Ya, di Ngaji Roso. Silakan teman-teman dapatkan, hubungi admin. Itu dokumentasi dari pikiran-pikiran dialog Pak Wayan yang sangat luar biasa ketika mengalami automatic writing gitu ya. Teman-teman harus punya deh kayaknya ya, karena udah banyak teman-teman di Ngaji Roso yang koleksi karya-karya hebat dari beliau gitu. Nah, lagi-lagi ketika kemudian kita udah mengalami transisi, masa ya, transisi itu Pak Wayan, ya, kita menjadi lebih apa ya, punya semacam kayak kebijaksanaan untuk menggantikan sebuah ambisi yang kosong, kedamaian untuk menggantikan pencapaian yang semu. Pokoknya yang ya. kita anggap sebagai kebenaran di masa lalu itu seolah-olah tergerus dengan kita mengalami kelahiran kedua gitu ya nggak sih Persis, kira-kira? persis Mas Hendra. Nah, makanya dalam ajaran orang Bali, orang suci itu disebut mengalami kelahiran kedua. Kelahiran kedua itu disebut Dwi Jati. Hmm, hmm, Dwi hmm, hmm. Jati atau kelahiran kedua itu ditandai oleh mereka lahir dari rahim pengetahuan. Makanya orang-orang yang sudah selesai dengan urusan duniawi, mulai belajar mengenal dirinya. Jadi ketika dia belajar mengenal dirinya, maka dia menemukan pengetahuan-pengetahuan tentang dirinya. Begitu dia tercukupi pengetahuan tentang dirinya, dia terlahir kembali sebagai diri yang lain. Diri yang bisa melihat dirinya yang selama ini Nah, terbiasa dia iya, pakai iya, gitu. iya, 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 iya. Oh, ternyata aku yang di dalam ini jauh melebihi apa yang aku di luar ini gitu. Contohnya gini Mas Hendra. Ada orang kaya raya. Pertama dia akan pakai mobil BMW, mobil Mercy untuk membuktikan bahwa dia orang kaya. Hmm, Tapi setelah dia mengenal dirinya, orang-orang mengenalnya sebagai orang kaya, dia mau keluar dari bemo roda 3 pun, dari becak pun orang sudah tahu betul. dia orang kaya. Gitu. Jadi bukan lagi apa yang ada di luar yang menunjukkan dia seperti apa gitu. Nah, sama dengan orang yang sudah suci, dia tidak menunjukkan apa yang di luar. Kadang orang Hmm, suci yang sebenarnya itu pakaiannya biasa-biasa, bisa kayak petani, bisa kayak tukang beca, iya, bisa iya, iya. kayak tukang sapu jalanan, tetapi batinnya suci Mas Hendra. Ketahuan dari cara dia memperlakukan kehidupan gitu. Bukan dari apa yang tampak dari luar Mas Iya, Hendra. tidak hanya urusan casing aja ya, Bukan, bahkan bukan. orang Ya, kalau dengan tingkat kedalaman dia memahami Islam secara lebih mendalam, justru dia ya, berusaha untuk menyembunyikan kemuslimannya, keislamannya gitu ya. ya, Tidak pengen diketahui banyak orang gitu ya, ya. ya, menyembunyi. Bahkan Ya, aku tuh banyak ya ketemu ya, sahabat-sahabat gitu mm-mm, yang menurutku dia udah selesai dengan dirinya ya, sendiri gitu. mm-mm. Kalau dia mau traktir teman-temannya itu bahkan sembunyi-sembunyi gitu. Mbak, Tahu-tahu sudah dibayarin. iya, kasbon kasbon dulu ya. Nanti kalau misalnya udah ini nih sekalian anak-anak nanti kalau ngopi dibayar sekalian. Nah, jadi kayak Ah, nggak pengen diketahui ya, banyak ya, orang ya, itu kan ya. sampai di level situ kan nggak gampang. Kita nih pengennya kalau berbuat baik kalau perlu dipamerkan, Iya, dikasih tahu kan ke banyak orang gitu iya. kan. Heeh, heeh.
Saya punya kumpulan teman-teman yang saya sering ajak ngobrol di pantai, Mas Hendra. Ya, nama grup kita itu grup Kampus Bangsal. Kampus Bangsal. Bangsal itu Apa tuh artinya Bangsal? armada nelayan di situ. Oke. Nah, di sana itu kita bisa saling saling gini, Mas Hendra, saling ngotot bayarin. Ngotot Ngeroyokan bayar. bayarin gitu ya, traktir Ngotot gitu ya. bayarin teman. Iya, 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 Gitu iya. lah. Jadi kadang-kadang orang bingung loh, kok sudah dibayar gitu. Semuanya diam-diam bayar gitu. Iya sih. Dan tahu nggak Mas Yatra, yang kami jadikan tanda petik guru di sana adalah orang orang yang dianggap gila. Oke. Karena di balik kegilaannya itu dia orang yang tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang tidak penting gitu. Di balik itu. Jadi kita suka bercanda-bercanda bahwa di sini guru kita adalah orang yang kita anggap eh, nggak waras gitu. Iya. Oke ya, pada prinsipnya kita semangat untuk kemudian terus melakukan perjalanan Ya. menuju diri yang sejati gitu ya, Ya. menerima semua spektrum kehidupan secara utuh dan berdamai dengan siapa diri kita yang sebenarnya, Ya. gitu ya, Pak Ya. Wayan ya. Betul Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Wayan Ya. atas Sama-sama Mas Yatra. perspektifnya. Sama-sama. Ya. Baik, sahabat semua dimanapun berada, kita masih bersama dengan tamu kita yang istimewa, yaitu Bapak Iwayan Mustika. Beliau datang jauh-jauh dari Bali ke Surabaya, gitu ya. Hari ini kita akan bicara tentang lagi-lagi ini sesuatu hal yang sangat urgent gitu loh. Karena kita ini kan pengennya segala sesuatu yang kita inginkan itu terjadi sesuai dengan kemauan kita gitu Pak Wayan ya. Ya. Padahal kan tak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita gitu. Terkadang perubahan adalah berkah tersembunyi untuk membawa kita menjadi lebih baik, menjadi lebih naik level gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini Pak Wayan, kan ada nih orang-orang dengan tipologi karakteristik perjalanan hidup tertentu, itu dia bisa mendapatkan segalanya dengan melepaskan semuanya. Pokoknya merasa nggak butuh. Kan ada orang-orang dengan karakteristik tertentu, ketimbang kemudian kita ngoyo, ngotot, kemrungsung gitu. Ini kan agak paradoks gitu. Ya. Gimana menurut Pak Wayan? Murid-murid SD, TK, atau mungkin sampai SMA, dia nggak tahu apa yang harus dipelajari. Tapi kurikulum, guru-guru mengetahui apa yang dia butuhkan nantinya. Nah, pada saat itu dia berserah kepada guru-gurunya, berserah kepada kurikulum, dan dia akan diajarin apa yang dia butuhkan, yang mungkin belum tentu dia inginkan. Tapi di level mahasiswa, mahasiswa tahu apa yang dia inginkan dan apa yang akan dia butuhkan. Sama halnya dengan kita sebagai murid-murid kehidupan di dalam tubuh ini, Mas Hendra. Ada saat di mana kita tidak perlu menginginkan dan membutuhkan apa-apa, tetapi semesta tahu apa yang akan kita butuhkan. Nah, pada saat itu kita akan diberikan apa yang kita butuhkan. Saya mengalami satu sisi yang lain, Mas Hendra. Di satu sisi, saya belajar sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan menurut saya apa yang saya butuhkan. Di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, saya diajarkan sesuatu yang saya nggak tahu. Apakah ini akan saya inginkan, apakah ini saya butuhkan, saya terima-terima aja, Mas Hendra. Tiba-tiba saya dituntut untuk mempelajari ini, mempelajari itu. Saya ngikutin aja. Dan setelah sekian lama, akhirnya saya baru tahu, oh ini maksudnya gitu. Kenapa saya diajarkan begini, ternyata ini maknanya begitu. Nah, jadi saya mempunyai dua pengalaman seperti itu, Mas Hendra. Pengalaman sebagai orang yang tahu apa yang saya inginkan dan apa yang butuhkan, dan pengalaman untuk menyerahkan apa yang nanti saya mungkin butuhkan. Nah, pada saat itulah saya cuma diam. Diam berserah untuk, terserahlah, dibimbing kemana, diajarin apa, terserahlah gitu. Dan tahu-tahu nanti itu penting, Mas Hendra. Karena dulu saya pernah mencoba melawan nih, Mas Hendra. Melawan. Karena yang saya lawan itu adalah apa yang saya tidak inginkan dan apa yang saya tidak butuhkan. Yaitu apa? Ketika saya mengalami psikosomatik, Mas Hendra. Saya sudah menjalankan tugas untuk nulis buku, sudah menjalankan tugas banyak gitu. Tiba-tiba saya mengalami serangan kecemasan dan mengalami psikosomatik. Saya tahu, loh, saya kenapa kena psikosomatik? Kenapa kena serangan cemas? Dulu saya nggak pernah ada takut-takutnya. Nah, kenapa kena ini? Nah, saya mencoba melawan.
Saya nggak ingin kena ini, saya nggak butuh kena kecemasan dan psikosomatik. Tapi pesannya apa? Kamu jalani aja dulu, lawan aja, atasi aja dulu sendiri. Setelah 2 tahun mengalami itu, Mas Hendra, saya dibuat lupa bahwa pada ilmu yang saya sering pakai. Setelah 2 tahun merasakan sendiri kegelisahan itu, saya tahu itu kegelisahan dan saya ingin melawannya tapi nggak sanggup. Karena salah cara gitu. Sampai saya temukan caranya. Oh, ternyata saya lupa tahun 2018 itu ya, 2018 yang saya 1998, 1997, 98 yang saya pakai caranya itu Mas Hendra, yang saya bilang, oh saya ngomong aja ke dalam diri